Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tina Apriani dan mengenai Anda 1 Agustus 2022. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi patologi sosial dengan menampilkan infografis yang sudah saya buat. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan ke materi ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu patologi sosial, kemudian faktor penyebab patologi sosial, dan ruang lingkup beserta contohnya. Nah, perkembangan zaman yang membuat adanya perkembangan bahkan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin meningkat dan semakin modern. Tentu saja terjadi pula berbagai perubahan sosial yang menimbulkan banyak dampak baik positif maupun dampak negatif. Nah, salah satu dampak buruknya adalah timbul masalah sosial dalam masyarakat. Bentuk adaptasi dengan berbagai hal baru atau dikenal dengan istilah patologi sosial. Nah, karena itu patologi sosial. Patologi sosial berasal dari dua kata, yaitu patologi dan sosial. Yang mana patologi berasal dari kata pathos dan logos. Pathos memiliki arti yaitu penyakit atau penderitaan, sedangkan logos yang memiliki arti ilmu. Sehingga jika kedua kata tersebut diartikan, maka patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyakit atau suatu penderitaan. Oleh sebab itu, patologi sosial ini dianggap sebagai penyakit karena adanya pelanggaran terhadap situasi sosial. Nah, situasi sosial yang dimaksud bisa merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, adat istiadat, nilai sosial, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Patologi sosial selain membahas mengenai pelanggaran norma dan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, juga membahas mengenai bentuk gejala sosial yang dianggap sakit atau tidak baik. Oleh sebab itu, muncullah ilmu patologi sosial yang kemudian digunakan untuk memperbaiki, sehingga jelas bahwa kajian atau ilmu ilmu ini angkat dekat dengan berbagai jenis penyakit sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mana faktor tersebut menimbulkan banyak masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kartini Kartono, patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan juga hukum formal. Karena era globalisasi dan informasi saat ini semakin meningkat, tentu saja perubahan pada masyarakat akan lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan permasalahan di dalam masyarakat. Apalagi saat ini manusia disibukkan dengan berbagai kebutuhan untuk semakin bersaing dan kompetitif dalam berbagai tantangan termasuk jiwa dan mata. Nah, kemudian terdapat faktor penyebab patologi sosial. Patologi sosial muncul karena adanya suatu penyebab. Nah, berikut merupakan faktor penyebab terjadinya patologi sosial. Yang pertama adalah maladjustment. Maladjustment merupakan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya. Nah, faktor penyebab yang pertama tadi adalah maladjustment, yaitu adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri secara efektif dengan tuntutan dan tekanan lingkungan yang dapat menyebabkan disfungsi emosional, tekanan psikologis, dan masalah perilaku. Nah, kondisi ini terjadi ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka secara memuaskan dan gagal membangun harmoni dengan dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitar. Yang kedua itu adalah malfungsi atau malfunction. Malfungsi dalam patologi sosial adalah kondisi sakit atau penyimpangan dalam struktur dan fungsi masyarakat yang terjadi ketika norma dan nilai tidak dijalankan dengan baik. Nah, hal ini menyebabkan gangguan seperti kejahatan, kemiskinan, kecanduan, kekerasan, dan ketidakstabilan yang dianggap sebagai kegagalan individu atau sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga ketertiban. Ini adalah analogi penyakit di mana organ sosial tidak berfungsi, seperti kegagalan individu beradaptasi atau maladjustment tadi, atau kegagalan sistem memenuhi fungsi atau malfunction. Nah, penyebab utamanya adalah kegagalan individu, di mana ketidakmampuan individu ini untuk menyesuaikan diri dengan peran dan ekspektasi sosial. Yang kedua itu adalah kegagalan sistem sosial,
di mana ketidakmampuan institusi atau struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga atau menegakkan norma. Dan yang terakhir itu adalah kekuatan sosial yang lebih luas. Nah, misalnya perubahan teknologi, pertumbuhan populasi, dan ketidakadilan struktur. Contoh dari malfungsi ini misalnya korupsi, penyalahgunaan narkoba, pencurian, kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelanggaran HAM, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita memasuki ruang lingkup patologi sosial. Patologi sosial memiliki ruang lingkup yang mana dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut ini adalah ruang lingkup dari patologi sosial. Yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan di dalam kehidupan masyarakat karena terjadinya ketidakselarasan yang terjadi di berbagai unsur kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah disorganisasi. Disorganisasi merupakan ruang lingkup yang kedua karena disorganisasi di mana artinya mulai pudarnya berbagai nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya berbagai perubahan di dalam lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar masyarakat. Yang ketiga adalah maladjustment. Seperti yang saya jelaskan tadi, maladjustment merupakan kondisi sosial yang timbul yang mana di dalamnya terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat dianggap gagal dalam melakukan adaptasi dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir itu adalah abnormal. Abnormal merupakan situasi dan keadaan yang menunjukkan terjadinya sesuatu dan adanya sesuatu yang terlihat aneh dan berbeda dari yang lainnya, sehingga menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa contoh patologi sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, yang sifatnya menyinggung, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi. Nah, bentuk dari pelecehan seksual ini bisa tertulis, verbal, fisik, atau bahkan terjadi secara langsung. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya, misalnya menyentuh, meraih, melakukan kontak fisik, dan lain sebagainya tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut, sehingga membuat seseorang mengalami penghinaan atau pelecehan secara seksual. Yang kedua itu adalah kekerasan. Kekerasan atau violence merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan besarnya angka kematian sehingga menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Nah, kekerasan ini bisa diartikan sebagai bentuk agresi yang ekstrim, misalnya penyerangan, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan. Nah, yang keempat itu adalah korupsi. Di Indonesia, korupsi disebut atau yang kita ketahui semakin meningkat. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, misalnya pejabat pemerintahan atau manajer perusahaan. Korupsi dapat mencakup seperti tindakan menerima suap atau memberi hadiah yang tidak seharusnya, memanipulasi data, mengalihkan data, pencucian uang, dan masih banyak lagi. Yang keempat itu penyalahgunaan zat atau obat-obatan. Ini berbahaya bagi individu dan orang lain. Misalnya, yang banyak dilakukan adalah narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini sangat besar dan berkontribusi secara signifikan pada masalah kesehatan sosial, fisik, mental yang berimbas pada masyarakat secara menyeluruh. Yang terakhir atau yang kelima adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia tentang masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kebebasan berpikir dan bergerak secara hukum, yang mana terjadinya sikap meremehkan bagi orang yang terpinggirkan, dan kondisi tersebut akan menempatkan orang yang haknya dilanggar dalam lingkaran penindasan dan kemiskinan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.